Jadi ternyata kata Epictetus yang lebih penting itu pengendalian diri kita. Kontrol diri kita. Peristiwa luar itu bisa silih berganti, boleh jadi apa saja, tapi kuncinya pengendalian diri kita. Kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, ya kita akan nyaman, bahagia. Kalau tidak, ya sulit kita bisa bahagia. Kalau kita masih terpengaruh oleh banyak hal di luar diri kita akan sulit bahagia. Jadi mari kita fokus pada saat ini, hari ini, menjaga pikiran agar terbebas dari kekangan masa lalu dan ketakutan di masa depan, membuang emosi negatif. Disitulah mindset kita akan jernih dan kita mampu hidup bahagia, bertahan di bawah tekanan banyak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Saya awali dari kategori yang sering sekali disebut orang. Ada positive mindset, ada negative mindset. Apa positive mindset itu? Positive mindset itu satu sikap mental yang fokus pada kebaikan. Jadi dia selalu positif menghadapi situasi apapun. Selalu optimis dan yakin meskipun ada banyak masalah, kita mampu kok menyelesaikannya. Ini namanya positive mindset. Jadi cara pandang terhadap hidup yang serba positif. Yang dilihat positif, apapun itu ya dilihat sisi positifnya. Kemudian optimis, kemudian percaya diri bisa menyelesaikan apapun tantangan hidup. Ini orang yang punya positive mindset. Kalau kalian masih sering pesimis, masih sering galau, masih mencemaskan masa depan, itu kemungkinan mindset kita belum terlalu positif. Cirinya apa positive mindset itu saya bawa beberapa ya. Orang yang mindsetnya positif, yang pertama dia optimis. Jadi optimis itu kan sederhananya yakin bahwa besok akan lebih baik. Iya sih sekarang ada masalah, tapi pasti besok akan membaik masalah ini. Jadi optimis itu bukan berarti lari dari masalah, tapi yakin bahwa masalah ini akan terselesaikan. Wong manusia itu canggih. Coba ya kalian renungi hidupmu. Kalian pasti kan sering takut ini, takut itu. Mau kuliah takut, iso ndak yo aku nanti kuliah. Mau lanjut S2 bisa ndak ya saya S2, wong S1 aja pontang-panting dikejar-kejar misalnya. Sekarang kok S2. Itu kan akhirnya kamu masuk S2. Ternyata ya jalan. Ketakutanmu selama ini ternyata ndak terbukti. Ternyata yang sebelumnya itu ya ketakutan-ketakutan kosong. Ini kan namanya kamu ndak optimis sebelumnya. Padahal kalau kamu optimis, mungkin yang kalian rasakan sama, tapi kamu nyaman terus, enak terus sejak awal. Jadi ya optimis tidak jaminan kemudian semuanya beres, tapi dengan punya mindset yang optimis, hidupmu lebih gembira, lebih ceria.
Dan ada orang itu yang pikirannya serba negatif, tidak bisa optimis. Temennya bergurau tertawa, jangan banyak tertawa, hatimu akan jadi keras. Kalau hatimu keras maka kamu ya. Jadi hidup ini rasanya beban sekali, berat sekali. Seolah-olah Allah itu ngasih kita beban saja dalam hidup. Kita ndak boleh gembira, ndak boleh senang, ndak boleh tertawa-tawa. Jadi ini yang saya sebut mindsetnya pesimis. Perilaku-perilaku yang gampang menyeret kita dalam situasi putus asa kalau kita ndak optimis. Ini ciri pertama. Ciri kedua, resiliensinya tinggi. Orang mindset. Daya resiliensi itu daya untuk bangkit kembali. Meskipun jatuh, berdiri lagi. Gagal ya, bangkit lagi. Itu daya resiliensinya tinggi. Ya, resiliensi itu kadang digambarkan ada bouncing out, ada bouncing back, ada metamorfosis. Bouncing out itu misalnya kalian hidup di tengah situasi yang pahit sekali, di tengah situasi yang tidak mungkin, tapi tetap kalian bisa tumbuh hebat. Ini namanya kalian bisa bouncing out, bisa keluar, masih bisa. Temenmu ngaco semua, tapi di tengah teman-teman yang ngaco saya masih bisa beres. Itu daya resiliensimu tinggi. Jadi yang pertama ada bouncing back. Kalau bouncing back itu ya tadi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Semester lalu dapat nilai E, diulang, dapat E lagi, diulang lagi. Nggak apa-apa. Dosenmu sampai capek tapi kamu bangga. Saya Pak, resiliensinya tinggi Pak. Saya hebat Pak, saya tangguh saya Pak. Itu resiliensi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yang ketiga metamorfosis. Metamorfosis itu setelah mengalami kepahitan sedemikian rupa, kita tampil kembali dalam bentuk yang lebih indah. Nah ini resiliensi. Nah orang berpikir positif itu daya resiliennya tinggi. Tidak gampang mati kalau main. Tidak gampang jatuh, tidak gampang kalah. Mungkin yang lain hebat, tapi kita tangguh. Tangguh itu ya kadang-kadang kita jatuh juga, kadang-kadang kita terjungkal juga, kadang-kadang kita kalah juga. Tapi bukan alasan untuk kita berhenti. Lanjut, bangkit terus. Nah ini yang disebut resilient. Kemudian bersyukur. Orang yang mindsetnya positif itu pasti banyak syukurnya. Karena dia melihat sekelilingnya banyak anugerah-anugerah. Banyak hal-hal yang positif. Kebalikannya nanti orang negatif mindset lebih melihat sisi negatifnya. Nah, orang yang lebih banyak melihat hal yang positifnya itu kan jatuhnya banyak bersyukur. Alhamdulillah. Jadi misalnya kalian melakukan ini itu, ada kurangnya ini, ada kurangnya itu. Tapi kan pasti tidak 100% berkurang. Mesti ada bagian tertentu yang positif, bagian tertentu yang enak. Nah itu yang dilihat sehingga membuat kita bersyukur. Saya pernah ngalami itu ya, zaman mahasiswa dulu. Naik bis, sama bisnya dioper-oper sampai 4 kali. Oh itu kan jengkelnya luar biasa. Tapi orang sebelah saya dengan santainya dia bilang, enak ya mas, bisa ngalami macam-macam bis. Yang lain bayar sekali dapat 1 bis, kita bayar sekali dapat 4 bis. Itu kan yang lain mesuh-mesuh, dia alhamdulillah bisa dapat. Jadi dari pengalaman sepahit itu masih bisa bersyukur. Ini positive mindset. Jadi ya kan kalau dalam agama rumusnya siapa banyak bersyukur akan ditambah terus. Kita sering begitu, seperti saya bilang tadi ya. Kita sering lebih mengambil sudut pahitnya. Padahal bisa kok dimaknai positif. Peristiwa tadi misalnya kayak naik bis tadi kan sesuatu yang kita tidak bisa mengelakkan itu. Ya terpaksa kita terima, wong kita
inferior di hadapan kernet dan supirnya. Nah, mau tidak mau kan kita terima. Bedanya yang negatif mindset dia dengan kegalauan dan kemarahan yang luar biasa, tapi yang positif mindset dia gembira dan bersyukur. Momennya sama. Itu bedanya orang positif dan negatif. Ayolah kalau kalian bisa latihan seperti ini, kalian akan lebih bahagia. Ya memang ada masalah. Siapa sih yang orang hidupnya tidak ada masalah? Semuanya ada masalah. Kalian boleh tunjuk siapapun orangnya, manusianya, pasti ada masalah. Tapi ada orang yang membahasakan masalah itu sebagai kekalahan dirinya, ada yang membahasakan masalah itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan. Makanya bahasakan itu sebagai tantangan. Kalau tantangan kan bukan berarti kamu kalah, wong ini masih belum, masih harus saya jawab, saya selesaikan. Tapi kalau kamu maknai sebagai kekalahan, ya kamu selesai. Kamu mandek. Baik. Setelah rasa syukur ada percaya diri. Yo, ini gandengannya optimis pasti. Orang optimis ya jatuhnya percaya diri. Orang yang percaya diri lebih mantep. Apa saja yang dilakukan dia mantep dibandingkan orang yang masih ragu-ragu. Apalagi orang minder, tidak percaya dirinya sama sekali. Kadang-kadang kita terbawa oleh, kan kita sering di Indonesia itu, jangan sombong loh ya, jangan itu ya, terus kita merendahkan diri. Tapi kadang-kadang secara tidak sadar kebablasan. Sehingga jatuhnya kita terus jadi minder, tidak percaya diri. Akhirnya banyak momen yang harusnya bermanfaat jadi tidak jalan. Karena kita tidak percaya diri. Jangankan yang besar-besar, kadang-kadang kalian disuruh jadi imam saja kan tidak pede. Wong imam sholat zuhur aja kadang kan silakan yang lain. Ayo monggo. Alah wong tinggal imam saja loh, sholat zuhur tidak ada suaranya, tapi ya masih adu jempol sampai lama itu bisa. Ya kan ya tinggal salah satu ngalah depan kan selesai, tapi ya bisa tunggu-tungguan lama gitu. Nah, ini salah satu ilustrasi. Mungkin kalian juga sering begitu ya. Disuruh sambutan, mewakili. Wah, tidak berani lah yang lain saja. Disuruh apa saja, tidak berani yang lain saja. Ya kalau kamu setengah percaya diri atau kamu minder atau apa, ya tidak maksimal. Seandainya terpaksa kamu harus tampil, kan akhirnya jadi setengah jalan. Karena kamu ragu-ragu, grogi. Mungkin kalian sering alami ya, grogi terus jadi tidak fokus. Harusnya yang dilakukan itu kamu sudah bisa, sudah hafal, tapi karena grogimu terus jatuhnya jadi setengah jalan. Karena sejak awal kamu tidak percaya diri, mindsetmu agak negatif. Saya teringat dulu zaman KKN, kemarin baru ada anak KKN. Zaman saya KKN itu ada teman yang disuruh adzan sama masyarakat. Ya saya yakin dia hafal adzan sih, tapi dia tidak percaya diri bahwa dia bisa adzan. Groginya luar biasa. Mungkin kalian pernah ngalaminya. Sampai akhirnya begitu terpaksa, wong yang lain tidak ada, tinggal dia, terpaksa dia adzan. Saking groginya, harusnya yang dia keraskan Allahu Akbar, tapi sejak bismillah dia sudah keras. Jadi harusnya Allahu Akbar, dia bismillah gitu. Jadi saking groginya. Jadi pikirannya sudah kemana-mana, itu kan fokusnya pasti. Itu tadi dia kurang percaya diri. Karena dalam bayangannya nanti kalau keliru gimana, nanti kalau tidak enak gimana, nanti kalau tidak cocok dengan maunya masyarakat gimana. Itu kan yang menghantuimu. Sampai hal sepele yang harusnya kalian lancar saja, biasa saja, terus jadi grogi, terus jadi tidak maksimal. Nah ini jadi pelajaran hidup kita ya kadang-kadang, karena itu sih. Dalam banyak hal kita memang harus bersikap percaya diri saja lah, bisa kok. Itu akan lebih membantu. Lanjut. Fokus pada solusi bukan masalah. Kenapa fokus pada solusi? Ya biar kita lebih produktif, bukan meratapi masalah. Banyak orang yang begitu ada masalah, bulet di masalah. Jadi Pak, saya masalah ini, kemana-mana meratapi masalahnya. Ini namanya fokus pada masalah. Ayo fokus pada solusi.
Kira-kira kalau masalahnya begini, jalan keluarnya seperti apa? Nggak nyampe Pak, ya minta tolong teman. Mungkin ada yang bisa bantu jalan keluarnya gimana. Teman-teman juga nggak tahu Pak. Ya mungkin yang lebih pinter, ustadz, kiai, ulama atau siapa. Masih buntu juga, ya sudah pasrahkan sama Allah. Jadi cuma kadang-kadang kita terlalu banyak meratapi masalahnya, merenungi masalahnya, bukan fokus pada mencari solusinya. Ada banyak momen yang kita itu terlalu banyak membahas masalahnya, diulang-ulang terus. Iya, semua orang tahu ada masalah itu. Solusinya sekarang bagaimana? Tapi kadang-kadang ya termasuk algoritmanya medsos itu kan sering itu mengulang-ulang fokus masalah. Jadi akhirnya tambah panas, tambah panas, tambah panas, tambah ada solusinya. Lanjut. Terus positive mindset itu tumbuh dan belajar. Iya, kita sekarang banyak kekurangan. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita siap belajar dan tumbuh semakin baik, semakin baik. Saya akui saya tidak bisa adzan, tidak bisa qiraah misalnya. Tapi saya bisa belajar adzan, belajar qiraah. Besok insya Allah saya bisa. Minggu depan insya Allah saya bisa. Ini namanya positive mindset. Banyak orang yang begitu sadar saya tidak bisa, terus padam dia. Merasa dirinya lemah, merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Nah, itu berarti ya dia tidak positif mindsetnya. Jadi mindset positif itu menerima bahwa ada yang kurang. Saya belum maksimal, saya belum istimewa. Tapi setelah ini saya akan belajar untuk jadi lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa. Dan terakhir, positive mindset itu mindfulness. Sederhananya mindfulness itu kita bisa menikmati momen demi momen hidup. Jadi kita bisa asik dengan hidup kita. Itu nanti yang membawa pada syukur. Alhamdulillah ya Allah. Kan paling minimal seruat apapun hidup kita, alhamdulillah ya Allah masih diberi sehat, masih diberi hidup. Kalau sudah mati Pak, ya sudah selesai. Kan itu aja. Sepanjang kita masih hidup, pasti masih ada dan banyak hal yang bisa kita syukuri. Yang bisa kita nikmati. Ayo kita nikmati. Jadi jangan mikir yang negatif terus. Inilah cirinya positive mindset. Lanjut. Sekarang kebalikannya, negative mindset. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang ya. Pokoknya lawannya yang positif tadi ya negatif, kan itu saja sebenarnya. Yang dilihat hal negatifnya saja, yang dibayangkan problem-problemnya saja, sehingga dia pesimis, ragu-ragu, tidak puas. Ada apa saja yang ada di pikirannya adalah kemungkinan buruknya. Ini negatif mindset. Kalau melihat apa-apa yang dilihat kemungkinan buruknya. Selamat ya, kamu bisa lulus, IP-nya tinggi. Malah lulus IP tinggi tidak jaminan masa depan kok Pak. Selalu lihat aspek buruknya. Padahal tinggal kamu nikmati momenmu. Lulus sekarang, wisuda sekarang, membahagiakan temanmu, senang-senang foto-foto. Tapi kamu malah mikir masa depan yang suram. Ini namanya negatif mindset. Melihat apa saja dilihat negatifnya. Nanti diajak makan di angkringan, makan kayak gitu, kolesterolnya banyak. Nanti diajak makan di restoran yang bagus, yang mewah, itu biayanya besar. Pokoknya diajak apa saja dilihat negatifnya. Hidupnya tidak bisa senyum, pokoknya merengut terus tiap hari. Ini orang yang negatif mindsetnya. Selalu lihat opsi negatifnya, sisi negatifnya. Ya jadi hidup kita jadi berat. Ya hidup ini sebenarnya tergantung cara pandang kita dan memang bisa positif, bisa negatif. Tapi orang negatif hanya lihat negatifnya saja. Dan akan sangat berat untuk hidupnya. Dia akan gelisah terus. Oke. Cirinya apa? Negatif mindset.
Nah, ini lawannya tadi ya, lawannya positive mindset. Ciri pertama pesimis. Jadi pesimis itu akhirnya tidak percaya diri, terus ragu-ragu pada dirinya sendiri. Sudah, ini nanti jadi kuncinya sudah. Kebalikan dari yang positif tadi. Ciri ketiga, catastrophizing. Jadi catastrophizing itu cenderung senengannya melebih-lebihkan. Jadi mudah panik oleh hal-hal kecil karena bayangan efek besar. Pusing sedikit, jangan-jangan stroke ini ya, kolesterolku berapa ya? Ini catastrophizing. Jadi pikirannya senengannya melebih-lebihkan apa-apa. Sebenarnya sederhana, tapi kamu anggapnya seolah-olah ini bahaya besar ini. Sekedar satu mata kuliah, nilaimu ada yang misalnya, wah ini mesti masa depanku hancur ini gara-gara satu nilai ini. Alah, cuma satu mata kuliah saja loh. Diulang kan bisa, tapi kamu anggap itu bencana hebat, seolah-olah hidupmu sudah selesai gara-gara itu. Wong masih pacar saja putus, kamu kok sesedih itu sih? Ya sedih, enggak apa-apa, tapi enggak sampai segitunya lah. Hidup saya gelap sekarang Pak, enggak ada sandarannya, enggak ada. Allah, nyari sandaran yang lain banyak. Tapi seolah-olah hancur hidupmu. Ini catastrophizing. Senengannya melebih-lebihkan. Baik, kita lanjutkan ya. Iya sih, memang ada masalah, tapi kan kecil saja itu masalahnya. Enggak sampai sebesar itu. Jangan sampai membuat kita ketakutan. Kemudian ada blaming mentality dan victim mentality. Mentalitas menyalahkan atau mentalitas jadi korban. Ini sederhananya, ini biasanya nyari kambing hitam. Kalau ada masalah, nuding kiri, nuding kanan. Pokoknya masalah itu selalu di luar diri saya. Saya ini hanya korban. Selalu begitu mikir. Itu namanya blaming mentality and victim mentality. Orang-orang itu loh yang mengacaukan negara. Saya sekarang yang susah, yang itu. Selalu nuding. Seolah-olah saya sangat baik, sangat bersih, sangat bagus. Mereka itu yang sangat rusak, sangat gelap, sangat hitam. Jadi, bukan berarti mereka benar dan bukan berarti kita salah total, enggak. Pasti ada share-nya kok. Kalau memang situasinya negatif, kita punya andil juga, mereka juga punya andil dan lain sebagainya. Tapi efeknya blaming and victim mentality itu orangnya jadi tidak mau introspeksi. Kalau tidak mau introspeksi, ya tidak ada kemungkinan perbaikan dari dirinya. Sementara kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kurangnya. Karena itu, Pak tidak boleh Pak nyalain orang. Kalau orangnya memang benar salah, ya boleh saja. Tapi kamu jangan lupa dirimu sendiri. Jangan menutup mata. Kadang-kadang kita juga punya andil yang salah, yang negatif. Jadi kadang-kadang kita ketakutan sendiri, khawatir disalahkan, khawatir direndahkan. Terus kita blaming and victim mentality ini. Ya ruginya banyak mental ini, ya kita akan dijauhi orang. Jangan deket-deket teman itu, nanti kita jadi kambing hitamnya kalau dia ngalami apa-apa. Nanti kita yang dituding-tuding kalau dia ngalami yang negatif-negatif. Kamu kan tidak nyaman kalau punya teman tipe ini. Jadi dia yang berulah, kita yang disalahkan, dan dia yang merasa jadi korban. Sudah bagus misalnya makan kita traktir, terus perutnya mules, kita yang disalahkan. Oh kamu, saya tidak pernah semules ini gara-gara kamu traktir aja gitu. Itu blaming and victim mentality. Jadi pokoknya orang lain yang salah. Terus perfeksionis. Jadi tidak mau ada cacat sekecil apapun tentang apa saja. Ini akan sangat berat. Jadi misalnya meja ini, Pak sebenarnya saya sejak tadi tidak nyaman Pak. Meja itu harusnya lebih ke kanan 5 cm Pak. Kalau ini kan kurang tengah itu Pak, ini orang perfeksionis.
Orang perfeksionis itu ya sampai level tertentu kadang-kadang bisa semacam gangguan jiwa. Dia gelisah kalau ada orang, kamu kopiahmu kok rodok miring, ya lurusin dikit gitu loh. Nggak nyaman saya lihatnya. Itu gaya-gaya orang perfeksionis. Jadi susah sekali melihat sesuatu yang tidak pas, meskipun sangat kecil, sangat sedikit. Sementara di dunia ini ya memang tidak ada yang sempurna. Dan ini akan sangat memberatkan kita. Kalau mentalnya mental perfeksionis, mengejar yang sempurna. Kan dulu pernah saya ceritakan itu ya, ada di sesi kalau tidak salah emotional quotient, ada mahasiswa yang ingin nilainya sempurna. Dia tidak mau menerima kurang sedikit saja, jadi semua nilainya A semua. Kecuali ada satu mata kuliah yang dosen yang ngasih nilai tiba-tiba amin. Dia tidak terima dikasih nilai amin. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Jadi ketidakmampuan dia mengelola emosi. Dia pinginnya nilainya perfeksi. Kok tidak perfect? Dia gelisah, dia takut. Ada kurang sedikit saja, dia takut luar biasa. Ini negatif mindset. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga tidak ada yang perfeksionis di sini. Biasa sajalah. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Karena ada quotes begini. Sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan. Jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan, ya nikmatilah kegelisahan. Karena kalian tidak akan ketemu yang disebut kesempurnaan itu. Sehebat apapun orang, sedahsyat apapun orang. Kalau kata dalam Buddhisme kan ya takdir hidup ini kan penderitaan. Ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang menyedihkan. Lanjut. Negatif self-talk juga jadi akarnya negatif mindset. Negatif self-talk itu ucapan kita pada diri kita yang serba negatif. Aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini negatif self-talk. Aku ini memang tidak bisa apa-apa. Aku ini memang orangnya jelek terus takdirnya aku ini. Negatif self-talk membawa pada pikiran negatif. Kalian harus hati-hati karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar. Kalau kamu sendiri nganggap dirimu bodoh, ya seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat ke sekelilingmu. Perilakumu berarti ya perilaku orang. Kamu nganggap dirimu bodoh, ya kamu seperti perilakunya orang bodoh nanti. Hati-hati dengan self-talk pada dirimu sendiri. Caranya, Pak, self-talk saya pada diri saya apa ya? Coba kamu tanya pada dirimu. Aku itu orang yang seperti apa sih? Itu kalau ada jawaban yang negatif, berarti ada self-talk yang negatif. Tapi kenyataannya ada negatifnya, Pak. Bahasakan secara positif. Ya, saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya. Tapi insya Allah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua. Ini namanya self-talk positif. Ya, saya akui sih untuk studi saya kurang terlalu canggih. Tapi selain studi saya hebat. Main game saya hebat. Rebahan saya juara. Berarti self-talk-nya itu positif. Pokoknya adalah yang hebat dari saya. Jadi tidak terlalu menjatuhkan dirinya. Nah, negatif mindset kebalikannya positif mindset. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Kalau diberi tawaran solusi dibantah. Karena dia selalu melihat alternatif negatifnya. Jadi kalau ada temannya usul, kalau begini bagaimana? Nanti kalau terus gitu. Jadi selalu kamu cari alternatif negatifnya. Gimana ya besok ke kampus? Dijemput, Poh? Jangan dijemput nanti orang nganggapnya pacaran. Ya udah usah. Jalan kaki saja kalau jalan kaki capek. Terus kalau kan nyusahi gitu. Jadi dikasih solusi apapun mental.
Jadi dia fokus pada masalah terus. Itu kan menyusahkan orang, menyusahkan dirimu sendiri. Baik, lanjut ya sekarang. Kita belajar sebentar filosofi-filosofinya sebelum nanti teknik-tekniknya. Nah ini kalau sudah masuk filosofi sudah mulai ruwet. Sindirannya Konfusius tadi. Tapi ya tidak apa-apa, ada menurut saya beberapa gagasan para filosof yang penting sehubungan dengan mindset atau cara pandang. Yang pertama dari Plato. Jadi ini Plato ini kita kenal sebagai filosof idealisme. Ya meskipun nama aslinya sebenarnya bukan Plato. Ya alhamdulillah di Indonesia tidak ada ya Plato, itu adanya kalau Jogja Plat AB, Plat A gitu. Oh, iya. Nah, Plato punya pandangan bahwa manusia itu kunci hidupnya ya akal dan pengetahuan, tapi bukan akal yang operatif fungsional, istilah beliau namanya ide. Jadi manusia itu lahir membawa ide-ide bawaan. Jadi di kepala kita itu ada sangat banyak ide murni, ide bawaan sejak kita lahir. Jadi kalau saya memahami sesuatu di sekeliling saya, kalau versi Plato itu sebenarnya mengingat-ingat dan mencocokkan dengan ide yang sudah ada di kepala saya. Saya lihat kuda, langsung, oh itu kuda. Karena di kepala saya sudah ada ide tentang kuda. Nah, ini pandangannya nanti melandasi aliran namanya idealisme. Jadi pikiran, ide itu jadi kunci hidup. Nah, beliau punya satu cerita yang sifatnya alegoris, kiasan tentang kondisi manusia. Jadi beliau ada cerita alegori gua. Jadi gua bahasa Indonesia ya, bukan gua saya. Jadi satu ketika, kata Plato, kita bayangkan struktur pengetahuan manusia itu seperti, jadi satu ketika ada orang yang dihukum, dipenjara di gua, yang dia ini tidak bisa lihat ke depan gua, dia harus menghadap ke belakang. Jadi menghadap ke dinding gua. Dia diikat, bisanya hanya lihat gambar-gambar yang ada di dinding, pantulan cahaya dari luar gua. Jadi kalau ada misalnya ayam lewat di depan gua, dia hanya lihat gambarnya ayam lewat. Karena dia melihat dindingnya gua. Nah, karena dia tidak tahu aslinya ayam itu di belakang, dia hanya lihat gambarnya ayam di dinding, dia menganggap bahwa ya gambar itu sesuatu yang asli, yang sejati. Padahal kalau dia mau balik arah, dia akan tahu bahwa yang sejati ya ayam yang asli itu, bukan gambar ayam. Nah nanti versi Plato, kita melihat apa saja di dunia ini ya tidak ada yang sejati. Yang sejati ya ide yang di kepala kita. Nah ini sebenarnya mengawali pandangan ternyata hidup ini ya tergantung cara pandang kita. Ya kalau kita tidak noleh-noleh ke belakang, yang tidak sejati pun kita anggap sejati. Kalau kita tidak ganti-ganti mindset, keliru pun tetap kita anggap benar. Nah, ini pelajaran pertama dari Plato. Jadi ternyata cara pandang itu jadi kunci kita ketemu kebenaran yang sejati atau tidak. Kita tercerahkan atau tidak. Kita ala kok ngapain capek-capek noleh ke belakang. Wong yo, sudah lihat ini saja sudah indah kok. Lihat gambarnya ayam saja sudah luar biasa kok. Ngapain harus yang asli? Gambarnya saja sudah bagus kok. Ini banyak yang begitu manusia. Tidak mau ganti mindset. Wong sudah jelas-jelas tidak asli, sudah jelas-jelas palsu, tapi masih ngeyel. Itu sajalah, tidak perlu nonton yang sejati. Itu pandangannya Plato. Kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles.
Aristoteles punya pandangan bahwa karakter kita, bagian dari mindset itu kan tumbuhnya nanti di karakter, itu terbentuk karena pembiasaan. Jadi ini mungkin bisa digabung pandangannya Plato sama Aristoteles ini. Jadi versinya Aristoteles, ya kalau kita ingin ganti mindset, bisa saja, kenapa tidak? Caranya apa? Dibiasakan. Pak, saya sudah terlanjur seperti lalat tadi ya Pak. Misalnya, loh ya kamu latihan, jangan jadi lalat terus. Kalau manusia bisa. Biasakanlah dirimu. Pak, saya itu jadi orang baik itu capek Pak. Misalnya. Enak kemarin-kemarin jadi agak nakal, agak itu. Loh, ya kalau kamu menyerah dengan dirimu, tidak mau ganti mindset, ya kamu akan seperti itu. Tapi kalau kamu mau membiasakan diri lama-lama, ya kamu akan nyaman. Ya, orang Jawa kan punya peribahasa tresno kuwi jalaran saka kulino. Ditelateni wae suwe-suwe ya seneng. Jadi dikulinokan, dibiasakan, nanti nyaman. Makanya rumusnya Aristoteles ya pembiasaan. Jadi kalau memang ingin ganti mindset, gantilah dan biasakan dirimu. Itu versi filosof awal, Plato dan Aristoteles. Nah, tahap kedua, sekarang kita tengok yang kemarin-kemarin hype. Para filosof Stoik. Kita ambil dua ya, Epictetus dan Marcus Aurelius. Kalau versinya Epictetus, yang terjadi, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menghadapinya. Yang tadi sudah kita singgung sedikit, itu sebenarnya kata-katanya Epictetus. Jadi ternyata kata Epictetus yang lebih penting itu pengendalian diri kita. Kontrol diri kita. Peristiwa luar itu bisa silih berganti, boleh jadi apa saja, tapi kuncinya pengendalian diri kita. Kalau kita bisa mengendalikannya dengan baik, ya kita akan nyaman, bahagia. Kalau tidak, ya sulit kita bisa bahagia. Kalau kita masih terpengaruh oleh banyak hal di luar diri kita akan sulit bahagia. Jadi ternyata pengendalian di dalam dan bagian dari yang ada di dalam diri kita itu kan tadi cara pandang atau mindset. Mirip dengan Marcus Aurelius. Jadi mari kita fokus pada saat ini, hari ini, menjaga pikiran agar terbebas dari kekangan masa lalu dan ketakutan di masa depan, membuang emosi negatif. Disitulah mindset kita akan jernih dan kita mampu hidup bahagia, bertahan di bawah tekanan banyak masalah. Ini Marcus Aurelius. Jadi mindsetnya orang-orang Stoik. Nanti kalian boleh diulang lagi dua tokoh ini. Yang mereka sarankan untuk kita lakukan itu sepenuhnya sebenarnya mengubah mindset kita. Orang menyebutnya mindset Stoik. Jadi cara untuk bahagia dengan cara mengatur, menata mindset kita. Lanjut, filosof kuno sudah, filosof Stoik sudah, masuk ke yang lebih modern. René Descartes dan Immanuel Kant, dua tokoh besar filosof modern. René Descartes kita kenal alirannya ya, idealisme juga. Kata beliau, pikiran adalah hakikat keberadaan manusia. Dan kemampuan kita untuk berpikir dan menalar mendefinisikan kita serta mempengaruhi cara kita mengalami dunia. Kuncinya manusia itu ada di pikiran. Kalau di René Descartes, pikiran mempengaruhi tubuh. Jadi kalau pikiran kita kacau, ya tubuh kita bisa terpengaruh ikut kacau. Semuanya berawal di pikiran. Kan ada yang sebaliknya, semuanya berawal di materi, di fisik. Kalau fisiknya sakit, ya pikirannya kacau Pak. Tapi kalau di René kan tidak, lebih banyak
Pikiran yang mempengaruhi tubuh. Ada orang yang fisiknya sakit, tapi pikirannya longgar saja, nyaman saja, senang saja. Tapi biasanya kalau orang pikirannya kacau, pikiranmu tidak karu-karuan, stres, depresi, tubuhmu terpengaruh. Kamu jadi males mau ngapa-ngapain. Pikiranmu adalah pikiran tipe males misalnya. Loh kan efeknya ke tubuhmu, kamu tiap hari rebahan, disuruh apa-apa tidak mau. Saya rencana saya banyak Pak, yo hanya rencana. Tidak ada yang jalan satupun. Jadi kemarin libur 2 bulan ngapain aja? Yuk, saya sebenarnya ingin ini, ingin itu Pak. Yuk, akeh tunggale. Kalau cuma sebenarnya ingin ini, ingin itu. Bila kamu sudah melakukan apa? Nah ini makanya kalau diri ini dekat pikiran itu nanti yang mengontrol fisik. Dialah yang menyuruh jasad kita untuk melakukan ini itu. Ya berarti memang mindset itu menggerakkan kita. Ditegaskan lagi oleh Immanuel Kant, ya, pengalaman kita dari luar itu nanti akan diserap oleh pikiran kita. Jadi tadi loh, kita ngalami ini, pikiran kita nanti yang membahasakan. Ini besar, ini kecil, ini enak, ini tidak enak, ini kualitasnya, ini kuantitasnya. Itu kan pikiran semua yang mengkategorikan. Kalian duduk saja sejer, pikiran yang ngatur. Ah, ini lurus. Ah, itu belok. Ah, itu pikiran yang membahasakan. Jadi, pikiran akan menjadi penyaring pengalaman. Dialah yang membahasakan pengalaman. Maka kalau pikirannya ngaco, ya pengalaman sebaik apapun akan dikacaukan oleh pikiran. Jadi ya seperti sering saya contohkan, kalau pikirannya ngeres, mau lihat apa saja ngeres. Pikirannya buram, melihat apa saja buram. Jadi pikiran itu mirip kacamata kalau untuk hal yang fisik. Kalau kacamatanya merah, ya kalian lihat tembok yang kuning itu jadi merah. Kalau kacamatamu hijau, lihat tembok yang warnanya putih jadi hijau. Yang warnanya biru jadi hijau tambah biru jadi apa? Hijau tambah biru kok pink. Iya, itu jadi itu namanya yang pikiran kacau tadi ya, terus tadi. Barang benar-benar jadi ruwet lagi. Nah, ternyata ya pikiran kan yang mengendalikan kita. Baik. Masih adakah yang saya bawa? Ada Nietzsche dan William James. Kalau di Nietzsche, mindset ideal adalah will to power. Will to power itu jadilah dirimu, kuasailah sendiri hidupmu, eksislah sebagaimana engkau inginkan. Ini mindset eksistensial. Karena disitulah kalian akan puas. Kayak dulu di Maslow puncaknya aktualisasi diri itu ya ketika kita bisa jadi diri kita sendiri. Nah ini gaya Nietzsche. Jadi penting bagi kita untuk punya mindset eksistensial. Ini salah satu contoh ya para filosof. Semua filosof sebenarnya menawarkan mindsetnya sendiri-sendiri. Ini malam hari ini kita bawa beberapa contoh sebelum nanti kita membahas teknis-teknisnya. Kemudian William James, beliau nulis buku, kalau Nietzsche nulis Will to Power, kalau William James nulis The Will to Believe. Mindset kita itu banyak dibentuk oleh belief kita, kepercayaan-kepercayaan kita. Ada orang yang dijajah lama, tidak apa-apa. Kuat dia, tangguh. Kenapa? Dia punya belief bahwa dunia ini memang penjara bagi kita. Besok di akhirat kita menang. Dia jadi kuat. Jadi belief jadi sumbernya mindset. Tidak apa-apa kita kalah. Besok di akhirat kita balas, kita menang. Nah, semoga ini tidak dipakai untuk sepak bola ya. Nanti untuk sepak bola kamu pakai mindset ini juga. Kalah enggak apa-apa. Atau pakai mindset
Kita harus wani ngalah, karena orang ngalah itu mulia. Nanti pakai ini yo, ndak menang-menang sepak bola kita. Ini contoh, jadi bagaimana belief bisa jadi sumbernya mindset yang luar biasa. Yang bisa kita pelajari dari William James. Ada lagi, terakhirlah ini ya, Sartre sama kamu. Kalau Sartre lebih menekankan bahwa kita itu makhluk merdeka. Pingin mindset apa saja bisa, itu istimewanya manusia. Tadi kita contohkan lalat lah, babi lah. Lu manusia bisa jadi semuanya. Kamu pingin jadi orang kurang ajar, setengah kurang ajar, seperempat kurang ajar, bisa. Itu istimewanya manusia. Jadi manusia sepenuhnya punya kebebasan memilih, meskipun ada efek dia harus tanggung jawab. Kalau di versi Sartre ya kebebasan itu bukan nikmat, tapi kutukan. Karena bebas maka kita harus bertanggung jawab. Jadi versi Sartre, mindset itu suka-suka kita. Kita punya kuasa penuh untuk membentuknya. Kemudian kamu, dulu kita pernah membahas beliau di absurdisme. Kalau versinya Albert, kamu, hidup ini absurd. Mudah sekali kita terhanyut dalam ritme hidup yang absurd tadi. Maka penting bagi kita untuk melakukan pemberontakan, pembangkangan, kata beliau. Jangan mau begitu saja ditelan oleh arus. Kita harus berani melawan. Dan untuk itu diperlukan mindset yang teguh, mindset ketekunan, keseriusan. Jadi pemberontakan dan ketekunan nanti jadi kunci perlawanan terhadap absurdisme. Hidup itu pasti absurd, tapi kita bisa melawannya dengan jadi diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita wujudkan. Baik, ini satu ilustrasi ya teman-teman bagaimana para filosof juga sibuk menawarkan mindsetnya masing-masing. Filosof itu kan alirannya macam-macam, masing-masing aliran menawarkan cara pandang tertentu terhadap hidup. Ya ini untuk mahasiswa filsafat harus kenal wacana-wacana semacam ini.